Majelis Jemaat Sambirejo, kami mengucapkan selamat datang dan selamat membangun ibadah di hari Jumat Agung ini, yang kita tandai dengan perjamuan Kudus Paskah. Untuk itu, marilah kita masuk dalam ibadah. Tetesan darah yang jatuh tertinggal di setiap bekas langkah kakinya tak lagi dihiraukannya. Dera, cambukan, dan pukulan bertabur ludah hinaan dan tawa ejekan, seakan menambah beban salib yang dipanggulnya. Namun ia tetap setia menyusuri jalan penderitaan, Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju Golgota. Dilihat banyak orang sebagai awal kekalahannya, namun itu semua rela dijalani untuk kemenangan kita, umat kekasihnya. Mari dengan kerendahan hati kita datang dalam ibadah kepada Tuhan, menghayati kesetiaannya, pengorbanannya, memandang salibnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membangun ibadah Jumat Agung pada saat ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah pada hari ini kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini dari Yesaya 53 ayat yang kelima, sabdanya demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Demikian tema ibadah kita pada saat ini. Dan marilah kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 170, bait 1 dan 2, Kepala yang Berdarah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita meyakini bahwa di dalam kehidupan kita, berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Namun demikian kita harus mengakui masih banyak kesalahan dan juga dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan untuk menyesali dosa dan kesalahan kita di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kesempatan beribadah yang boleh kami lakukan di hari istimewa, hari Jumat Agung ini. Kami boleh bersekutu membangun ibadah bersama dengan saudara-saudara kami. Namun demikian kami juga mengakui bahwa dalam membangun ibadah ini, bukan kebaikan yang kami bawa, bukan kesempurnaan kami, tetapi dengan kekurangan dan kelemahan kami, dosa, kesalahan masih mewarnai kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu, supaya kami boleh layak untuk membangun ibadah pada saat ini. Kami boleh layak untuk ikut ambil bagian di dalam sukacita perjamuan kudus Paskah hari ini. Kuduskanlah setiap kami dan juga sucikanlah setiap kami, supaya kami boleh layak membangun ibadah dan membangun perjamuan pada saat ini. Inilah kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita akan memberikan pengampunan bagi kita. Oleh karena itu, mari bersama kita menerima berita pengampunan, berita anugerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah dari Tuhan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Mari kita sambut dengan pujian kita, pelengkap Kidung Jemaat 179, bait yang pertama, Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan menerima pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mohon terang dari Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ungkap syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah berkenan kepada anak-anak-Mu saat ini untuk bisa memuliakan nama-Mu di tempat ini. Saat ini kami merindukan akan sapaan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Suwito yang Tuhan pakai pada saat ini untuk mengantarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai Bapak Pendeta, sehingga apa yang disampaikan bolehlah seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes bab 19, kita baca mulai ayat 28 sampai 37 yang demikian bunyinya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar untuk hari ini, di hari istimewa Jumat Agung? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 tahun terakhir ini ada istilah yang mungkin sangat familiar dengan kita, yaitu istilah pandemi. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara pernah mencari arti dari kata pandemi ini. Jika kita pelajari istilah ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Kata pan yang artinya adalah semua, dan juga kata demos yang artinya adalah orang. Berarti semua orang. Terkait dengan pandemi ini berarti semua orang banyak yang terjangkit penyakit. Memang demikianlah kata pandemi, yaitu satu wabah penyakit yang menjangkiti banyak orang. Tidak hanya di satu wilayah, tidak hanya di satu benua, tapi seluruh dunia. Inilah pandemi. Saat ini kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah masa pandemi ini hanya di waktu kita sekarang saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dulu, sekitar abad ke-14, pandemi juga pernah melanda dunia ini,
yang disebut sebagai Black Death atau maut hitam, yang pada saat itu menerpa awalnya di daratan Eropa. Ada 75 sampai dengan 200 juta orang meninggal karena pandemi pes, yang penyakit ini ditularkan oleh tikus, sehingga banyak orang yang tidak dapat bertahan. Sungguh satu penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Demikian juga 1 tahun terakhir ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga mengalami penderitaan, yaitu masa pandemi COVID-19 ini. Ketika pandemi ini melanda dunia, nampak bahwa segala aspek kehidupan sangat kacau. Begitu banyak orang yang menderita, tidak hanya di satu negara, tapi seluruh dunia mengalami penderitaan karena pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika penderitaan ini dialami oleh semua orang yang ada di dunia, ada banyak pertanyaan yang muncul di benak hati. Pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan juga ikut mengalaminya? Apakah Tuhan juga melakukan isolasi mandiri seperti manusia pada umumnya? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin banyak orang yang menyangka bahwa Allah tinggal diam. Allah tidak peduli kepada penderitaan yang kita alami pada saat ini. Namun di hari istimewa ini, di hari Jumat Agung ini, kita justru diingatkan bahwa peristiwa Jumat Agung, peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus, justru membuka pikiran kita, membuka pemahaman kita. Disinilah kita dapat memahami bahwa Allah yang datang ke dunia, yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu, justru ikut menderita. Allah yang turut menderita seperti yang dialami oleh manusia. Tentu inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang patut kita renungkan. Ternyata penderitaan itu tidak hanya kita yang mengalaminya, tetapi Tuhan pun ikut datang ke dunia, ikut menderita. Dan penderitaan Tuhan ini sungguh-sungguh luar biasa. Hari ini kita bersama-sama menghayati bagaimana penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia disiksa, ia didera, ia diludahi, ia dipukul, bahkan ia sampai dihukum dengan salib di bukit Golgota. Bukankah ini penderitaan yang juga sangat luar biasa, di mana ketika kita mengalami penderitaan itu kita tidak akan kuat. Tuhan mau menderita. Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bersedia untuk menderita penderitaan yang begitu berat. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk apa penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus itu? Apakah hanya penderitaan biasa? Tentulah tidak. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah untuk kita. Untuk kita sebagai umat kepunyaannya. Ia rela menderita adalah untuk kita. Dan itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa sesungguhnya kesengsaraan kita yang dipikulnya, penyakit kita yang ditanggungnya. Ia tertekam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ia telah menggantikan tempat kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53
mengingatkan kita bagaimana Nabi Yesaya jauh sebelumnya sudah menubuatkan bahwa kehadiran Tuhan ke dunia yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu menderita untuk kita. Ketika Tuhan Yesus menderita, apakah Ia berusaha untuk menghindari penderitaan itu? Tentulah tidak. Ketika Tuhan Yesus harus menderita, Ia mau menerima hal itu dengan sabar. Ia mau menerima hal itu dengan penuh kesetiaan pada tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan, mewujud nyatakan keselamatan bagi manusia. Dan Ia rela untuk menerima itu dengan sabar, dengan keteguhan hatinya. Ia mau menjalani proses-proses detik demi detik kesengsaraan sampai puncaknya adalah di kayu salib. Ia rela melakukan itu. Ia rela tubuhnya didera. Ia rela melakukan atau mengalami kesakitan. Ia juga rela kehausan. Seperti dalam bacaan hari ini, Ia mengatakan, "Aku haus." Bahkan Ia dapat menyelesaikan tugasnya ini sampai dengan selesai. Bacaan kita tadi menjelaskan bagi kita, sudah selesai. Artinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa Ia mampu untuk menyelesaikan misinya, tugasnya ini sampai akhir. Ia taat pada tugas dan tanggung jawabnya. Penderitaan Tuhan sudah dialami. Itu semua adalah untuk kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah Tuhan Yesus kalah dengan penderitaan itu? Tentulah tidak. Apakah Tuhan Yesus juga kalah dengan pandemi yang kita alami pada saat ini? Tentu juga tidak. Sebentar lagi kita juga akan merayakan kebangkitan Tuhan. Bangkit dari kematian, bangkit dari maut, mengalahkan maut. Ini menunjukkan bahwa akhirnya Ia menang melawan itu semua. Inilah pengharapan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mampu bertahan dalam penderitaan, kita pun juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Pandemi memang belum berakhir, penderitaan memang belum berakhir, tetapi kita dapat belajar dari penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia setia sampai dengan akhir. Baiklah kita juga setia dan senantiasa taat kepada Tuhan, meskipun pandemi ini masih mewarnai kehidupan kita. Meskipun kesengsaraan di masa pandemi ini belumlah usai, biarlah kita tetap setia seperti Tuhan Yesus setia dengan tugas dan tanggung jawabnya. Teristimewa pada saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan hayati itu semua melalui perjamuan Kudus Paskah. Satu perjamuan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menderita dan mati dan akhirnya dibangkitkan. Dengan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, diharapkan kita semakin bersemangat. Diharapkan kita semakin dapat membangkitkan semangat kita untuk bertahan menghadapi penderitaan di masa pandemi ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang menderita, Tuhan yang mati, dan pada akhirnya bangkit pada hari yang ketiga itu akan memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita tetap bertahan menghadapi penderitaan ini. Mari kita tetap bersemangat melanjutkan perjalanan kehidupan ini, karena Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menderita itu mampu mengalahkan penderitaan. Demikian juga Tuhan Yesus akan menolong kita untuk dapat bertahan menghadapi penderitaan pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
aku di bukit Golgota. Yesus Sang Raja terpaku di kayu salib, darah mengalir menetes ke bumi, menebus dosa umat manusia. Mahkota duri melihat di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku di kayu salib yang berlumur darah. Dia menderita untuk umatnya. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Lama sabachthani, rintihan pilu di bukit Golgota. Mari semua bersujud padanya, puji dan syukur muliakan namanya. Mari semua jadi pengikutnya, Yesus Sang Raja, Yesus Tuhanku. Lama sabachthani, ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Rintihan pilu di bukit Golgota. Lama sabachthani, ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Rintihan pilu di bukit Golgota. Rintihan pilu di bukit Golgota. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah merenungkan sabda Tuhan. Dan marilah kita juga sambut itu semua dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 177, bait 1 dan 3, Golgota tempat Tuhanku disalib.
sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus dosa kita, Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia tak sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Mari menguatkan iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting. Sebab di hari ini, Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, Dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga Dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Demikian yang tertulis dalam Markus 15 ayat 34. Itu semua tidak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat yang kelima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita memasuki perjamuan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah-Nya. Anugerah yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaklah engkau mengenang yang demikian. Ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah dan memecah-mecahkannya, serta berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku." Tuhan Yesus berkata, "Terimalah, layanilah saudaramu." Terimalah, layanilah saudaramu. Terimalah, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku. Terimalah, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku. Terimalah, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku. Terimalah, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku.
Tuhan Yesus berkata, terimalah. Terimalah. Tuhan Yesus berkata, terimalah dan makanlah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid, Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan, serta berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh karena darahku. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku." Tuhan Yesus berkata, "Terimalah, layanilah saudaramu." Terimalah, layanilah saudaramu. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh karena darahku. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh karena darahku. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku. Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh karena darahku. Perbuatlah dan jadikanlah ini sebagai peringatan akan kematianku, peringatan akan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku.
Tuhan Yesus berkata, terimalah. Terimalah. Tuhan Yesus berkata, terimalah dan minumlah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Paskah saat ini. Bila perjamuan kudus ini semakin menguatkan dan menyegarkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita senantiasa disemangati untuk menghadapi kehidupan yang seringkali diwarnai dengan kesengsaraan, terkhusus di masa pandemi ini. Oleh karena itu, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan mengingat sabdanya yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian yang tertulis di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur melalui persembahan yang telah kita siapkan dan kita kumpulkan. Adapun nats pengantar sebagai pengantar persembahan kita dalam Mazmur 107 ayat 1-3 yang demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Bersama kita mengumpulkan persembahan, kita iringi memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 293 bait yang kedua, Puji Yesus. Pujilah Juru Selamat, pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Sungguh kami bersyukur, ya Tuhan, karena berkat dan pertolongan Tuhan, kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan Kudus Paskah pada saat ini, yang boleh kami hayati dalam Jumat Agung, hari yang istimewa untuk kami semua. Biarlah kami boleh meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia setia akan tugas tanggung jawabnya. Ia taat sampai dengan akhir. Biarlah ketaatan kepada Tuhan juga boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh bertahan menghadapi penderitaan yang seringkali mewarnai kehidupan kami. Terkhusus penderitaan kami, di mana kami masih harus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk bertahan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh dinyatakan untuk kami, sehingga kami dimampukan untuk menghadapi itu semua. Kami tetap bersemangat. Kami nantinya juga bangkit kembali untuk menapai dan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pada saat ini, ya Tuhan, perkenankan kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja kami. Program-program kegiatan yang tersusun, Tuhan memberkati, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan baik. Khususnya upaya kami untuk kembali beribadah di gedung gereja ini, Tuhan juga memberkati. Berikan kesiapan bagi kami semua. Demikian juga Tuhan lindungi setiap kami yang beribadah. Melalui protokol kesehatan yang kami lakukan, biarlah ini juga boleh menjadi berkat bagi kami untuk kami dapat beribadah di tempat yang istimewa ini, di gedung gereja ini. Dan biarlah kami semua warga jemaat Sambirejo boleh senantiasa kuat dan sehat dan mampu terhindar dari virus corona ini. Pada saat ini, ya Bapa, kami juga mengungkapkan rasa syukur kami. Persembahan kami yang sudah kami kumpulkan, kini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, sehingga persembahan kami boleh berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Sambirejo dimanapun berada, mereka yang sedang berjuang, bekerja keras untuk mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Berikan kecukupan di dalam mereka mencukupi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk kami, umat kepunyaan-Mu ini. Demikian juga saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat Sambirejo dimanapun berada. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Sampai dengan saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Upaya-upaya sudah dilakukan oleh bangsa ini, mulai penerapan protokol kesehatan di skala mikro. Demikian juga upaya vaksinasi yang sudah boleh dirasakan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati upaya-upaya ini, sehingga melalui itu semua kami semua terberkati dengan kekuatan, kemampuan, dan daya tahan untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami menyerahkan pemerintah kami menyerahkan pemimpin bangsa ini agar mampu untuk menanggulangi pandemi ini. Terima kasih, ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan melindungi di dalam perjalanan kami, hingga sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Demikian juga tugas dan tanggung jawab kami yang lain yang harus kami selesaikan hari ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah kami, inilah doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa mengingat bahwa Yesus setia menjalankan kehendak Bapa di surga sehingga rela menderita mati berkorban bagi setiap kita. Marilah kita mohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup dan penuh derita dan pergumulan ini. Mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, marilah kita lakukan dengan bangkit berdiri. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan-Nya di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke dunia ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu hidup dan mati bersama Dia, menyertai saudara sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Hosiana. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Demikian pelayanan ibadah Jumat Agung yang ditandai dengan perjamuan kudus Paskah. Atas nama Majelis Jemaat Sambirejo, kami mengucapkan selamat menghayati Via Dolorosa, jalan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus menuju kebangkitannya. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.